Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alit Hermawan, sebagai pembina Pramuka di SMK Merdeka Bandung, Ambalan Wahidin Bakti Buana dan Wahidin Bakti Pertiwi, gugus depan 09025 09026. Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Cibenying Kaler. Alhamdulillah, saya hari ini mencoba untuk berbagi dengan teman-teman kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama menjadi pembina pramuka adalah mulai dari mengikuti kegiatan tingkat kecamatan, tingkat kota, Jawa Barat, serta tingkat nasional. Alhamdulillah, hari ini saya selaku pembina Pramuka Putra di SMK Merdeka Bandung telah mengikuti banyak kegiatan, diantaranya mengikuti kursus pembina Pramuka Dasar atau disebut dengan KMD. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kursus pembina Pramuka Mahir Lanjutan. Kemudian dilanjutkan kembali dengan kegiatan mengikuti kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar yang diselenggarakan oleh tingkat Kuarti Daerah Jawa Barat. Alhamdulillah, hari ini tercatat sebagai pelatih pembina pramuka di tingkat Kota Bandung. Kemudian kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti atau selama aktif di kegiatan kepramukaan adalah menjadi pelatih pembawa dan pengawal Panji Gerakan Pramuka di tingkat nasional tahun 2008, 2011, kemudian tahun 2015. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sangat bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat adik-adik semua, bahwa hari ini ataupun bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ternyata bermanfaat untuk masa depan kita nanti. Dan selanjutnya, hari ini saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada di SMK Merdeka Bandung, tentunya dengan berbagai kondisi yang ada. Adik-adik yang saya hormati, hari ini kita coba untuk menjelaskan tentang apa itu pramuka. Kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan pramuka, sepertinya orang merasa bahwa pramuka itu adalah organisasi biasa saja. Namun demikian, perlu kita tahu bahwa kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Menyenangkan, menantang, dan juga membuat kita jadi have fun. Apa itu pramuka? Nah, kalau kita berbicara pramuka, pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana. Dari tiga kata itu kita bisa mengambil pengertian yang berbeda. Apa itu praja? Apa itu pramuka? Apa itu muda? Praja Muda Karana. Yang pertama kita praja. Kata praja. Praja itu adalah mengemong ya, mengemong, memimpin, mengayomi. Itu praja. Muda, muda itu adalah orang yang berjiwa muda. Siapapun, kakak ataupun saya selaku pembina pramuka, walaupun usianya sudah tidak muda, di pramuka tetap muda. Kenapa begitu? Karena tidak ada yang namanya ketika kita menjadi seorang pembina, walaupun usianya sudah lanjut, tapi tetap dipanggilnya kakak, begitu. Nah, itulah pramuka hebatnya. Makanya disebut dengan berjiwa muda. Yang ketiga, kata karana. Praja Muda Karana. Karena merupakan kata yang berkarya. Jadi kalau dikatakan pramuka, itu istilah dari Praja Muda Karana, kita artikan bahwa seorang anggota pramuka yang berjiwa muda, yang punya karya-karya yang baik, karya-karya yang bagus. Itu adalah pramuka. Jadi pramuka terdiri dari tiga kata tadi. Nah, kemudian
Apa sih istilah jauhnya pramuka? Banyak orang yang mengatakan bahwa pramuka itu bisa siapapun mengikuti pramuka. Siapapun bisa ikut dalam pramuka. Nah, kita harus tahu bahwa di pramuka ada 3 kata lagi yang harus kita pahami. Sebelum kita lanjut nanti jadi sebagai pembina, sebagai pelatih pembina, sebagai instruktur pembina, dan sebagai instruktur di lapangan dan sebagainya. Nah, kita pahami dulu 3 hal. Yang pertama ada kata gerakan pramuka. Yang kedua ada kepramukaan. Dan kemudian yang ketiga adalah pramuka. Nah, 3 kata ini harus kita pahami dulu. Biar nanti adik-adik bisa paham sebelum nanti kita ataupun sebelum adik-adik nanti ikut pramuka. Saya yakin atau kakak yakin adik-adik semua juga tahu pramuka tapi belum tahu bagaimana pramuka. Asiknya pramuka seperti apa. Kita bahas nih adik-adik. Yang pertama mengenai gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah sebuah wadah. Ya, wadah pembinaan. Jadi kalau kita di sekolah itu ada yang namanya siswa, ada yang namanya guru. Nah, artinya sama dengan ketika kita berada di pramuka. Ada gerakan pramuka, ada kepramukaan. Nah, jadi gerakan pramuka itu apa? Gerakan pramuka merupakan wadahnya, tempatnya. Apa saja tempatnya? Bisa di sekolah, bisa di tingkat kecamatan, disebut kuartir ranting, bisa di tingkat kota, disebut dengan kuartir cabang, dan bisa tingkat daerah, disebut dengan kuartir daerah, atau bahkan sifatnya nasional, disebut dengan kuartir nasional. Itu wadahnya gerakan pramuka, tempatnya ya. Nah, kalau kita sudah punya tempat, baru kita berpikir harus ada orangnya kan gitu. Ada gerakan pramuka berarti ada tempat, ada orang. Nah, orang itu disebut siapa? Itulah yang disebut dengan pramuka. Orangnya adalah pramuka. Kenapa pramuka? Tadi disampaikan, pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Ya. Jiwa muda yang mempunyai karya-karya yang baik dan bagus, ya, dimanapun dan bermanfaat. Jadi itu adalah orangnya adalah disebut pramuka. Nah, setelah itu baru kita berpikir kegiatan. Alhamdulillah hari ini kakak berada di tempat yang nyaman, enak, ditemani sebuah kopi, kemudian juga ada tenda yang ini ciri khas pramuka, yang memang ciri khas pramuka itu tidak lepas dari yang namanya tenda, kemudian ya suasana alam yang luar biasa begitu ya, yang belum tentu orang bisa menikmati semuanya. Tentunya dengan adik-adik yang suka dengan alam, suka dengan kegiatan-kegiatan yang nyaman, suka dengan kegiatan-kegiatan yang seperti jauh berbeda dengan teman-teman di luar sana. Nah, inilah kegiatan pramuka yang menyenangkan itu. Asik, sejuk, menyenangkan. Ditemani dengan beberapa alat-alat yang ada di pramuka. Nah, apa itu yang tadi sebutkan tadi wadahnya ada, orangnya ada. Kemudian satu lagi ada yang disebut dengan kepramukaan. Nah, inilah yang disebut dengan kepramukaan itu adalah kegiatannya. Jadi kegiatan pramuka itu disebut dengan kepramukaan itu adalah kegiatannya. Kegiatan pramuka. Makanya tadi kakak sebutkan ada tenda, kemudian ada nesting, ada juga tempat untuk kita bercengkrama, ada juga nanti ada carrier di dalamnya, ada dan sebagainya. Kepramukaan. Jadi kegiatan kepramukaan itu adalah kepramukaan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota pramuka. Jadi kegiatannya ya. Jadi jangan salah tanggap nih. Jadi apa itu pramuka? Apa itu kepramukaan? Apa itu gerakan pramuka? Semuanya berbeda. Tentunya punya arti yang sama ya. Pertama tadi gerakan pramuka adalah wadahnya, kemudian yang kedua adalah orangnya pramuka, kemudian kegiatan ini disebut dengan kepramukaan. Oke, itu ya adik-adik tentang pramuka. Jadi adik-adik harus tahu nih. Selanjutnya adik-adik, baik. Selanjutnya adik-adik, kita berpikir ataupun kita akan mencoba untuk mengarahkan nih, biar adik-adik nanti paham, nyaman, enak dalam berkegiatan kepramukaan. Nah, apa sih peran pramuka di dalam dunia pendidikan?
tentunya sangat berperan. Apa berperannya dan bagaimana perannya? Peran pendidikan kepramukaan di dunia pendidikan itu sangat-sangat penting sekali. Karena satu organisasi yang diakui di dunia ataupun di Indonesia itu adalah pramuka. Ya, yang dikeluarkan ada yang namanya pengakuan dari negara, dikeluarkannya ada satu panji gerakan pramuka yang dikeluarkan oleh presiden saat itu. Ada perpresnya tentang gerakan pramuka dan sebagainya. Jadi organisasi pramuka merupakan organisasi yang luar biasa. Nah, bagaimana sekarang perannya pendidikan pramuka itu di dalam pendidikan? Nah, peran pendidikan pramuka di dalam dunia pendidikan adalah satu, membawa karakteristik seorang siswa itu mempunyai talenta, kemampuan, dan juga berakhlakul karimah yang baik. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, peran pramuka di dalam dunia pendidikan adalah mendukung program pemerintah dalam pencanangan wajib belajar. Ya, wajib belajar. Peran pramuka di dalam pendidikan. Kemudian yang ketiganya adalah memberikan kesempatan kepada adik-adik semua agar supaya kegiatan-kegiatan adik-adik itu tidak selamanya berada di dalam kelas, tapi juga selalu bisa untuk berperan dalam setiap event kegiatan di luar kelas. Makanya peran pendidikan pramuka itu penting karena memang pramuka itu tadi mengasihkan, menyenangkan, menantang kegiatannya, gitu ya, menantang kegiatannya supaya nanti tidak hanya melulu di dalam kelas karena kegiatan kepramukaan itu aneh. Nah, kemudian apalagi sih di dalam pramuka itu dalam pendidikan itu penting. Di dalam pendidikan jelas disampaikan dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, disampaikan di situ ada 3 kategori dalam kegiatan pendidikan kepramukaan di dunia pendidikan. Yang pertama, sistem aktualisasi. Yang kedua, sistem tentang sistem blok. Yang ketiga adalah sistem reguler. 3 sistem ini yang mendukung tentang kegiatan kepramukaan di Indonesia. Khususnya, umumnya mungkin di dunia. Nah, di Indonesia ada 3. Kenapa pendidikan kepramukaan masuk ke dalam dunia pendidikan dibagi ke dalam 3 bagian ini. Yang pertama ada yang namanya disebut dengan sistem aktualisasi. Nah, kenapa sekarang pendidikan kepramukaan itu masuk ke dalam pelajaran? Ini makanya perannya sangat penting. Nah, karena di dalam sistem aktualisasi dijelaskan bahwa di aktualisasi itu adalah setiap siswa, setiap peserta didik wajib untuk memahami, mengikuti kegiatan kepramukaan, ya, di dalam kelas maupun di luar kelas. Makanya ada sistem aktualisasi. Berapa jam? Ini disampaikan dalam kurikulumnya adalah 2 jam tatap muka di dalam kelas. Siapa yang menjadi pemateri, siapa yang menjadi pembinanya? Tentunya adalah orang yang ditunjuk oleh pihak sekolah, orang yang berkompeten, minimal dia mempunyai sertifikat pendidik dalam kegiatan kepramukaan. Contoh tadi, minimal pembina itu mempunyai sertifikat pendidik kursus mahir dasar, minimal itu. Itu sistem aktualisasi, yang nantinya siswa itu diberikan pendidikan di dalam kelas, diberikan ilmu di pendidikan kepramukaan di dalam kelas, karena tidak setiap siswa peserta didik itu mau dengan kegiatan kepramukaan. Makanya aktualisasi itulah yang mendukung siswa dalam kegiatan pendidikan, bahwa siapapun siswa di sekolah tersebut harus memiliki dan menerima pendidikan kepramukaan. 1. Yang kedua, adik-adik, ada yang disebut dengan sistem blok. Biasanya sistem blok ini dilakukan 1 tahun sekali. Apakah sistem blok? Sistem blok itu adalah sistem kegiatan di dalam kepramukaan dilakukan 1 tahun, bentuknya adalah berkemah. Nah, jadi adik-adik kalau mau berkemah, adanya di pramuka. Nah, ketika adik-adik nanti berkegiatan di kepramukaan, ada yang disebut dengan sistem blok, biasanya dilakukan ketika ada siswa baru. Nah, ketika siswa baru masuk, kemudian ikut masa pengenalan lingkungan sekolah dan sebagainya, kemudian di pramuka ada yang disebut dengan sistem blok. Nah, sistem blok ini
adalah kegiatan kepramukaan yang tentunya mendapatkan penilaian tersendiri dari masing-masing pembina yang ada. Jadi berkemah nih bersama-sama keluar karena akhir daripada MPLS misalkan begitu. Itu adalah sistem blok. Penilaian ada tentunya. Nah, penilaian ini tentunya akan berdasarkan keaktifan siswa, kemudian kemajuan siswa dan sebagainya. Itu sistem blok. Nah, adik-adik, yang terakhir ada yang disebut dengan sistem reguler. Apa sistem reguler? Sistem reguler merupakan kegiatan kepramukaan yang dilakukan di luar kelas. Ini biasanya sistem reguler ini bisa disebut dengan kegiatan kepramukaan yang hanya dimiliki oleh atau mengikuti kegiatan siswa tersebut mengikuti ekstrakurikuler. Itu reguler. Jadi tentunya sukarela, tidak dipaksakan. Mau ikut pramuka silahkan, tidak apa-apa. Karena sifat pramuka sekali lagi sukarela, ya, dan universal. Nah, sistem reguler ini adalah sistem yang dimana siswa tersebut ya mengikuti kegiatan kepramukaan itu di luar dari aktualisasi tadi. Kalau aktualisasi semuanya ikut semua siswa dalam mengikuti kegiatan kepramukaan, tapi kalau yang sebut dengan reguler itu jadi siswa direkrut untuk menjadi anggota pramuka yang ada di sekolah tersebut. Nah, contohnya misalkan di Wahidin Bakti Buana dan Wahidin Bakti Pertiwi, SMK Merdeka Bandung, Budep 09025 ini, kita memiliki anggota pramuka di tingkat penegak kurang lebih 1 sangga putra, 1 sangga putri. Nah, itu disebut dengan sistem reguler. Nah, jadi adik-adik, pahami bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan yang ada di dunia pendidikan ini, tentunya adik-adik harus mengikuti 3 tersebut. Nah, itu dulu barangkali yang kakak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri sejak 1965, SMK Merdeka Bandung merupakan sekolah swasta terbaik di kota Bandung. SMK Merdeka Bandung memiliki 7 kompetensi keahlian, diantaranya 1 teknik instalasi tenaga listrik, 2 teknik pemesinan, 3 teknik kendaraan ringan, 4 teknik dan bisnis sepeda motor, 5 teknik komputer dan jaringan, 6 rekayasa perangkat lunak, 7 otomatisasi tata kelola perkantoran. SMK Merdeka Bandung memiliki sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses belajar mengajar seperti ruang praktek yang dilengkapi perangkat terbaru, perpustakaan, lapangan olahraga, masjid, dan juga fasilitas lainnya. Mari bergabung bersama kami demi meraih masa depan yang lebih baik. SMK Merdeka unggul. Baik, adik-adik yang kakak banggakan, hari ini ataupun sekarang kita akan membahas bagaimana sih seberapa penting pramuka untuk siswa ataupun peserta didik ada yang di sekolah. Kalau kita tadi berbicara tentang peran pendidikan pramuka di dalam dunia pendidikan, sudah jelas bahwa ada 3 kategori yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti. Pertama dengan kegiatan aktualisasi, kemudian sistem blok, dan juga sistem reguler. Nah, ini masih berkaitan adik-adik. Apa kaitannya? Bahwa dari 3 sistem itu, tentunya kita mempunyai peranan penting untuk kegiatan kesiswaan, ataupun untuk peranan penting untuk siswa atau peserta didik. Nah, jadi kalau kita berbicara sistem tadi, yang perannya paling penting itu apa? Nah, tentunya yang pertama ada sistem aktualisasi yang berkegiatan di dalam kelas, yang diberikan pendidikan kepramukaan oleh seorang guru atau pendidik atau pembina saat itu yang ditunjuk. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kegiatan sistem reguler tadi. Nah, sistem reguler inilah yang nantinya akan membawa kegiatan-kegiatan kepramukaan yang dibawa oleh peserta didik atau siswa pada kegiatan-kegiatan yang menarik dan menantang tadi, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seberapa penting pramuka untuk siswa atau seberapa penting peran pramuka untuk peserta didik. Nah, menurut kakak,
pramuka sangat penting bagi peserta didik. Apa menurut pentingnya? Yang pertama, di dalam kegiatan kepramukaan itu sudah jelas dan sudah pasti pendidikannya mengandung kegiatan-kegiatan yang positif. Misal, di dalam kepramukaan itu diajarkan bagaimana tentang sifat disiplin. Di dalam sifat disiplin ini kita tertuang dalam yang namanya kode kehormatan. Jadi kalau adik-adik ikut kegiatan kepramukaan, tentu wajib paham tentang yang namanya kode kehormatan. Pramuka punya kode kehormatan? Tentu. Nah, makanya tadi pentingnya pramuka, seberapa penting untuk pramuka untuk siswa ini, yang pertama tadi adalah untuk disiplin. Nah, disiplin ini tertuang dalam kode kehormatan tadi, bahwa kode kehormatan yang ada di pramuka tertuang dalam dua kategori. Yang pertama disebut dengan kode kehormatan disebut dengan Trisatya, ya. Kemudian yang kedua disebut dengan Dasadharma. Nah, ada Trisatya, ada Dasadharma. Jadi peran yang pertama untuk siswa ini sangat penting pramuka itu adalah di pramuka diajarkan tentang bagaimana caranya disiplin. Disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin berkegiatan, disiplin dalam hal apapun, baik di sekolah maupun di luar sekolah, ataupun ya ketika adik-adik berada di lingkungan keluarganya masing-masing. Yang pertama itu. Yang kedua, ini pentingnya pramuka untuk siswa peserta didik jika mengikuti kegiatan kepramukaan, tentunya akan mendapatkan ilmu-ilmu tambahan di luar kegiatan belajar di sekolah. Nah, misal, bagaimana kita cara untuk menghargai, menghormati guru-guru kita, para pembina kita, ataupun para teman-teman kita, ataupun di atas sebaya kalian dan sebagainya. Nah, peranannya seperti pramuka sangat penting. Diajarkan bagaimana sopan dan santunnya. Nah, berbicara itu, maka kembali lagi kepada dua hal kode kehormatan tadi. Trisatya. Nah, Trisatya jelas di dalamnya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku. Nah, itu kan, menjalankan kewajibanku. Jadi peran pramuka untuk siswa itu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Kemudian di dalam Trisatya tersebut juga disampaikan ada yang disebut dengan Dasadharma. Nah, di dalam Dasadharma pun di situ peranan pendidikan pramukaan untuk siswa itu sangat penting. Dasadharma adalah 10 bakti yang dipunyai oleh pramuka, sifatnya pramuka. Nah, yang pertama, apa itu Dasadharma? Orang menyebutnya Dasadharma itu bisa disingkat, kalau tidak paham dia akan menyebutkan Taci Paparera Hedibesu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran pendidikan kepramukaan untuk siswa itu adalah bagaimana mengarahkan peserta didik agar dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara apa? Dengan mengikuti kegiatan kepramukaan itu yang positif. Dalam kegiatan pramuka tentunya tidak melupakan yang namanya ibadah. Mohon maaf, di luar non-Islam pun sama. Adik-adik yang non-Islam pun sama, Kak, sama. Diarahkan untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taci Paparera Hedibesu. Takwa. Cinta alam. Nah, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia tentunya. Cinta alam itu adalah tentu sekali lagi disampaikan bahwa peranan pendidikan pramuka untuk siswa diajarkan bagaimana peserta didik tersebut wajib mencintai alam. Makanya kenapa kakak berkegiatannya di depan tenda, kemudian mencintai alam itu sangat luar biasa adik-adik. Tadabur alam, ya, berkegiatan di alam. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita berkegiatan kemanapun, ya, baik ke hutan dan sebagainya, kita harus mencintai alam, menjaga alam. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kasih sayang sesama manusia ada artinya saling menolong. Makanya perannya sangat luar biasa kalau kita berkegiatan kepramukaan itu pentingnya sangat penting sekali buat adik-adik ketika berkegiatan dengan kepramukaan atau mengikuti kegiatan pramukaan.
Taci paparera, patuh dan suka bermusyawarah. Artinya diajarkan bahwa di pramuka diajarkan untuk selalu patuh terhadap apapun yang diberikan oleh pembinanya, oleh gurunya, atau bahkan oleh bapak ibunya di rumah masing-masing, ya, di lingkungan keluarga dan sebagainya. Patuh dan suka bermusyawarah. Dia tidak menolak dan sebagainya, bahkan dia tidak membangkang dan sebagainya. Nah, ketika ada masalah, tentunya di pramuka diajarkan untuk musyawarah, tidak main hakim sendiri. Ya, musyawarah untuk mufakat, membuat sebuah masalah itu menjadi terpecahkan dengan cara tadi bermusyawarah, patuh dan suka bermusyawarah. Pemilihan ketua, pemilihan anggota, pemilihan apapun, tentunya dengan musyawarah. Taci ya, patuh dan suka musyawarah. Papa rela, patriot yang sopan dan kesatria. Nah, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot itu adalah pejuang, ya. Patriot yang sopan dan kesatria. Jadi seorang pahlawan atau patriot yang selalu sopan, ya, dan juga berjiwa kesatria. Taci papa rela, ya, rela menolong dan tabah. Jadi di pramuka diajarkan untuk rela menolong. Rela menolong di sini tanpa ada embel-embelnya. Rela menolong, tanya oleh gurunya, minta tolong ini, kemudian ditanya oleh pembinanya, tolong buatkan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pramuka, tolong dirikan tenda dan sebagainya. Rela menolong. Ya, lihat orang ketika mau menyeberang misalkan, dia tidak bisa menyeberang, kita coba untuk membantu, rela menolong. Dan tabah artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus ikhlas, ya. Taci papare rajin. Ranya rajin, terampil dan gembira. Rajin, terampil, gembira. Artinya seorang anggota pramuka itu sangat kakak yakin rajin dalam setiap hal, rajin dalam setiap apapun yang dia miliki, apapun yang diaktivitas oleh dirinya sendiri, pasti akan merasa bahwa orang melihat seorang anggota pramuka itu sangat rajin. Rajin terampil itu mempunyai kecakapan yang luar biasa. Dia bisa tali temali, dia bisa masak sendiri, dia bisa berkegiatan dalam artian tidak harus tergantung kepada orang lain. Gembira. Nah, gembira di sini setiap kegiatan pramuka tuh nggak ada yang namanya sedih, selalu senang. Makanya kenapa ada lagu disebut dengan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, itu kan pramuka nggak ada yang namanya sedih. Mau di sana, mau di sini tetap senang, ya. Makanya tupuk pramuka kan begitu. Senang sekali, nggak ada yang namanya sedih. Rajin, terampil dan gembira. Makanya gembira, selamanya gembira pramuka. Nggak ada yang namanya pramuka itu sedih-sedihan, ya. Tuh. Hemat, cermat dan bersahaja. Pramuka diajarkan untuk hemat, untuk cermat dan bersahaja. Hemat dalam segala hal, cermat dalam memilih sesuatu hal yang berkaitan dengan mana yang baik, mana yang tidak. Bersahaja itu diajarkan untuk sederhana. Pramuka tidak diajarkan untuk bermewah-mewahan, tapi pramuka diajarkan untuk bersahaja, sederhana. Apa sederhana? Dari segala hal apapun, tentunya adik-adik diajarkan untuk lebih sederhana lagi. Karena kita, sekali lagi, anggota pramuka adalah anggota yang memang kegiatan kepramukaannya bersifat sukarela. Ya, tadi hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia. Nah, tadi disebut kakak sampaikan bahwa peran pendidikan pramukaan untuk siswa itu adalah disiplin. Nah, tertuang kan dalam kode kehormatan ini, disiplin, berani dan setia. Disiplin dalam segala hal. Ketika ke sekolah, seorang anggota pramuka tidak pernah terlambat. Ketika di sekolah, menggunakan atribut sekolah sesuai dengan aturannya. Ketika di rumah dan sebagainya, dia selalu disiplin apapun ketika dalam kehidupan keluarganya. Berani. Nah, berani di sini bukan berarti dia menantang, tapi dia berani untuk menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri kalau jika memang itu adalah benar adanya. Jadi dia berani untuk menyampaikan pendapat, dia berani untuk menyampaikan saran, kritik dan sebagainya. Disiplin, berani dan setia. Nah, ini betul. Makanya anggota pramuka itu setia dengan seragamnya. Kakak saja hari ini sudah kangen dengan menggunakan seragam pramuka. Apakah
di luar sana pun sama. Adik-adik yang berkegiatan pramuka pasti kangen dengan menggunakan seragam sekolah dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan kegiatan bahwa saya senang sekali menggunakan seragam. Makanya kesetiaan inilah pramuka ini ada di dalam pramuka, kesetiaan, ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi disiplin, berani dan setia, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seorang anggota pramuka peranannya untuk siswa itu adalah dia mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jika diberikan informasi, jika diberikan amanah, jika diberikan apapun, dia akan bertanggung jawab, ya, dan dapat dipercaya. Satu lagi, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tentunya dari 10 isinya dasa dharma tersebut, ujungnya adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Suci dalam pikiran artinya apapun yang kita lakukan harus betul-betul bersih. Tidak berpikiran negatif kepada orang lain, kepada sesama anggota, ataupun kepada teman-teman kita semua. Suci dalam pikiran, perkataan. Jadi sesuatu yang kita keluarkan, yang kita ucapkan harus sesuai dengan perbuatan. Nah, itulah anggota pramuka. Nah, jadi adik-adik, sekali lagi, seberapa penting pramuka untuk siswa, itulah pentingnya bahwa kita kalau jika adik-adik sebagai peserta didik, kegiatan kepramukaan itu penting sekali karena nanti jika kita sudah keluar dari sekolah, jika kita sudah berkegiatan di masyarakat luas, tentunya berkegiatan dengan orang banyak di luar sana, tentunya kalau kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi tentunya di sekolah, maka apalah hidup ini. Makanya ada satu pesan mungkin buat nanti adik-adik, nanti kakak akan sampaikan di akhir, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan pramuka yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, tentunya nanti akan kakak sampaikan apa yang penting buat adik-adik semua. Itu saja sementara untuk seberapa penting pramuka untuk kalian ataupun peserta didik yang nanti kakak akan bahas kembali manfaatnya untuk pramuka atau manfaat pramuka bagi buat kalian atau buat peserta didik itu apa? Nanti kakak akan bahas ya sebentar lagi. Terima kasih. Berdiri sejak 1965, SMK Merdeka Bandung merupakan sekolah swasta terbaik di Kota Bandung. SMK Merdeka Bandung memiliki 7 kompetensi keahlian, diantaranya 1 teknik instalasi tenaga listrik, 2 teknik pemesinan, 3 teknik kendaraan ringan, 4 teknik dan bisnis sepeda motor, 5 teknik komputer dan jaringan, 6 rekayasa perangkat lunak, 7 otomatisasi tata kelola perkantoran. SMK Merdeka Bandung memiliki sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses belajar mengajar seperti ruang praktek yang dilengkapi perangkat terbaru, perpustakaan, lapangan olahraga, masjid, dan juga fasilitas lainnya. Mari bergabung bersama kami demi meraih masa depan yang lebih baik. SMK Merdeka unggul. Baik, adik-adik, jika tadi kakak menyampaikan seberapa penting pramuka untuk kalian atau peserta didik, sudah disampaikan dalam kode kehormatan tadi, ada Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya buat kakak, ataupun ada pertanyaan bahwa apa sih manfaat pramuka untuk peserta didik? Apa manfaatnya? Banyak tentunya. Kalau kita berpikir, manfaat pramuka itu seperti pohon kelapa. Itulah pramuka manfaat. Apakah kita bahas nih satu-satu? Manfaat pramuka untuk peserta didik. Yang pertama, pohon kelapa. Kita perhatikan pohon kelapa dari mulai kelapanya. Ya. Kelapanya bisa kita masak. Bisa kita gunakan untuk isi kelapanya, kita bisa masak. Airnya bisa kita minum. Kemudian batok kelapanya bisa kita jadikan alat untuk alas makan ataupun alat untuk rumah tangga. Hampasnya bisa kita gunakan untuk menggunakan alat rumah tangga dalam bentuk cuci piring dan sebagainya. Ya, itu buahnya. Kemudian pohonnya,
Tentu pohonnya banyak manfaatnya juga. Dari mulai dahannya, ketika dahannya adik-adik bisa digunakan sebagai satu, membuat atap rumah. Kemudian bisa dibuat sapu lidi. Kemudian akarnya bisa dijadikan kayu bakar, ya. Kemudian pohonnya pun bisa kita tebang sebagai kayu bakar. Jadi manfaat pramuka buat adik itu banyak. Bayangkan sama adik-adik, jika adik-adik punya ilmu pramuka, dimanapun adik-adik berada, insya Allah akan membantu orang banyak. Ketika orang tidak bisa untuk mengikat sesuatu, maka jika adik-adik ikut pramuka, punya ilmu pramuka, maka adik-adik bisa menolong dengan bentuk mengikatkan bagaimana tali simpul yang baik dan bagus supaya tidak jatuh dan sebagainya. Itu manfaatnya. Ya, jadi manfaatnya coba lihat kembali adik-adik pohon kelapa. Diibaratkan bahwa pramuka mempunyai sifat dan manfaat sama seperti pohon kelapa. Ya, dari ujung ataupun dari buah sampai dahan sampai dengan rantingnya itu tidak ada yang terbuang semuanya. Jadi jelas seorang anggota pramuka itu bermanfaat dimanapun kalian berada. Nah, adik-adik, terakhir dari kakak adalah saran nih. Apa sih sarannya? Saran buat adik-adik semua bahwa setiap manusia ataupun setiap orang mempunyai pola pikir yang berbeda-beda, mempunyai sesuatu yang berbeda dari satu yang dengan yang lainnya. Tentunya kakak menyarankan bahwa ikutilah kegiatan kepramukaan ini dengan suka dan rela, tanpa ada paksaan. Kenapa adik-adik begitu? Karena sekali jelas bahwa pramuka mempunyai sifat yang suka dan rela, kemudian universal, siapapun boleh ikut. Kak tidak punya seragam pramuka? Pramuka welcome, tidak pernah meminta anggotanya untuk menggunakan seragam pramuka ketika berlatih misalkan. Dimanapun kita berada, kita adalah anggota pramuka. Selama adik-adik menerima materi pramuka, maka dia adalah anggota pramuka. Jadi jelas sarannya adik-adik adalah tetap ikuti kegiatan pramuka, baik di sekolah, di luar sekolah, di lingkungan keluarga. Tentunya dengan semangat bahwa kegiatan ini ataupun kegiatan pramuka ini mempunyai hal yang positif untuk membina diri, disiplin, kemudian juga mengatur kita agar lebih baik lagi, kemudian hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, dan satu lagi, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih dari kakak, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap adik-adik jaga kesehatan, dan selalu ikuti kegiatan kepramukaan dimanapun adik-adik berada. Tentunya bagi adik-adik yang sudah pernah ikut pramuka, maka lanjutkanlah di tingkat penegak atau di tingkat SMK ini, agar adik-adik lebih mengasah lagi kemampuan adik-adik dan bisa bermanfaat dimanapun kalian berada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.